Kita mulai untuk yang buku besar. Jadi setelah membuat jurnal, setelah dijumlah, nanti langkah berikutnya adalah membuat atau memposting dalam buku besar. Dalam memposting ke buku besar, seperti saya sampaikan, gampang pada saat kegiatan rekapitulasi ini. Jadi yang pertama rekapitulasi, kemudian posting ke buku besar masing-masing, setelah itu membuat neraca saldo. Nah, ketika membuat rekapitulasi jurnal, nggak usah pakai kalkulator, ya. Tinggal angka-angka yang ada di jurnal, di jumlah-jumlahnya sesuai nomor akun dan juga jumlah jurnal yang paling bawah. Ini saya contohkan ini, jurnalnya kelihatan nggak? Kelihatan. Baik. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Misalnya ini kan 11201 376 805. Tinggal pindah ke sini. 113. Terus kemudian yang sebelahnya 51101. 51101 angkanya. Terus habis itu ra usah nganggo kalkulator, langsung angka yang di sini tulis di sini di kolom jumlah. Oke? Paham ya? Itu menghemat waktu banyak itu. Begitu pula nanti di jurnal yang lainnya. Pokoknya angka-angka yang ada di jurnal itu kamu catatkan di rekap ini. Harus sama jumlahnya semua. Ingat, untuk buku besar itu waktunya kurang lebih selama 1 jam 15 menit. Jadi kamu bikin rekap nggak usah lama-lama. Bikin rekapnya cukup cukup 15 menit aja. Kalau perlu 10 menit. Ya. Nah, setelah itu kalian posting ke jurnal. Cara postingnya, angka-angka yang ada di sini. Bentar, saya share yang lain dulu. Angka-angka yang ada di sini, kamu apa ini? Angka-angka yang ada di rekapitulasi tadi, ya. Angka-angka yang ada di rekapitulasi, yang debit kamu pindahkan ke debit, yang kredit kamu pindahkan ke kredit. Contoh ini, 11201 itu kan akun receivable. Ya sudah kamu pindahkan ke akun receivable debit. Nah, ingat ya, seperti saya sampaikan kemarin, kalau di sini sudah ada nama jurnalnya, SJR itu sales jurnal. Terus kemudian ada CRJ berarti cash receipt journal, CPJ cash payment journal, PRJ purchase journal, PCB berarti petty cash book, kemudian MJM itu jurnal memorial. Jadi kalau ada tulisannya seperti ini, dieling-eling. Kalau nanti lembar kerjanya ada tulisan seperti ini, berarti postinglah sesuai dengan yang kamu posting. Contoh ini tadi, misalnya ini kan 11201 akun receivable berasal dari sales jurnal. Ya sudah di sini di akun receivable-nya di kolom debit sales jurnal. Ya. Ini dari CRJ ini tadi ada penjualan tunai tadi, terus ini ada retur. Jadi kamu perhatikan ininya, ya. Perhatikan nama jurnalnya yang tertera di sana. Seperti itu, terus kemudian kamu posting sesuai dengan yang di sini di kolom mutasi ini, yang debit
yang tadi direkap, yang debit dicatat di debit sesuai dengan ref-nya. Kemudian yang kredit diposting ke kredit sesuai dengan ref-nya. Setelah itu selesai, ini sampai bawah sudah diposting semua. Setelah itu selesai, langkah berikutnya baru pegang kalkulator ngitung. Nah ini kan 3 ini ditambahkan ini, dikurangi iki, ditambahkan tulis ongkone, dikurangi iki, tulis ongkone. Kan sudah, berarti kan nggak perlu ini lagi, berarti di sini cash in bank-nya 2, 2, 4, 6, 10, 950. Yang belum dimut. Nah, kan udah ketemu itu angkanya, baru nanti dicatat di sini ke bawah. Ditaruh di sampingnya ya. Ditaruh di sampingnya, terus baru nanti ditulis ini. Cash in bank tulis 1. Terus baru itu ambil kalkulatornya buat ngitung petty cash, tulis di petty cash. Account receivable, kalkulatornya dipakai untuk ngitung akun receivable, ketemu angka, tulis di sini, tulis di sini. Jadi nanti kalau terpaksa waktunya habis, buku besarnya belum selesai, kamu masih bisa kompeten. Karena tadi rekapnya dikerjakan, postingnya dikerjakan, trial balance-nya dikerjakan. Meskipun belum selesai, tetapi semua KUK sudah dikerjakan. Jadi masih ada kemungkinan kompeten. Tetapi kalau trial balance-nya itu kosong blong, berarti kan ada KUK yang tidak muncul. Nah, sehingga ini kalau buku besar itu sebenarnya mudah, hanya perlu strategi dalam mengerjakannya. Begitu deh. Jangan lupa dijumlah. Kalau jumlahnya nggak imbang nggak usah stres, pokoknya dijumlah. Karena kalau lagi uji itu kita yang diperlukan adalah endurance. Kita harus teliti dan lain sebagainya, tetapi juga harus menghemat tenaga. Jangan sampai, karena buku besar ini kan kedua. Habis buku besar nanti kan masih ada laporan keuangan sesi 1, laporan keuangan sesi 2, masih ada kasus, masih ada teori. Kalau waktunya habis dipakai untuk mikiri buku besar saja, nggak bisa kayak gitu. Pokoknya kalau uji kompetensi, let's go be bygone. Yang sudah ya sudah. Pokoknya ketika mengerjakan jurnal, kok ono jurnal ketika waktunya sudah habis, waduh jurnalnya ono sing salah. Wes, let's go be bygone. Sekarang hadapi yang berikutnya, buku besar. Buku besar selesai, ya sudah langsung menghadapi yang berikutnya. Jadi kita menghemat waktu, menghemat energi, sehingga dalam 1 hari itu semuanya bisa tercover. Tidak pusing pada satu hal, tidak stuck pada satu hal. Begitu untuk buku besar. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau buku besar, so far so good ya. Gampil. Insya Allah gampil. Oke.